Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, mungkin kalau aku pribadi kayaknya kabarnya kurang bagus nih karena Prancis kemarin kalah ya. Padahal udah greget banget nontonnya tapi ternyata masuk babak penalti. Moodnya juga naik turun sih soalnya sempat ditinggal 1-0, kemudian draw, kemudian 2-1, kemudian draw lagi, kemudian 3-2, kemudian draw lagi dan akhirnya masuk babak penalti. Kalau babak penalti sih aku pribadi kayak kurang suka ya. Kayaknya takut gitu kalau babak penalti itu. Beda sama match-match yang ya masih dalam 90 menit itu atau ada babak pertambahan waktu ya. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas beberapa istilah bahasa Prancis tentang sepak bola ya. Karena masih dalam euforia Piala Dunia, jadi sekalian aja lah bahas-bahas istilah sepak bola dalam bahasa Prancis. Jadi kita langsung lihat aja. Oke, jadi di sini aku bakal bagi beberapa segmen. Jadi yang pertama itu ada beberapa hal atau istilah yang sangat umum harus kita ketahui semisal kita menggunakan bahasa Prancis dalam term sepak bola ya. Jadi misalnya FFF atau Fédération Française de Football atau Federasi Sepak Bola Prancis ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat singkatan ini di baju, di logo ya tim-tim Prancis. Nah, itu adalah Fédération Française de Football. Nah, kemudian kita lanjut lagi, sepak bola bahasa Prancisnya adalah le football atau kita bisa bilang mudahnya adalah le foot. Kemudian ada bola yaitu le ballon, sama seperti ballon d'or ya, bukan ballon d'or. Bola emas itu bukan ballon d'or tapi ballon d'or. Kemudian ada stadion atau la stade. Kemudian ada latihan atau l'entraînement de foot. Kemudian ada jersey atau le maillot de foot. Le maillot de foot. Lalu ada fluid atau le sifflet, pertandingan atau le match. Kemudian kalau pertandingan sepak bola itu bahasa Prancisnya adalah le match de football atau le match de foot. Kemudian ada Piala Eropa atau Piala Euro ya, itu bahasa Prancisnya adalah le championnat d'Europe de football. Kemudian ada Piala Dunia yang baru saja selesai, bahasa Prancisnya adalah la Coupe du Monde. Nah, sekarang kita bakal lihat beberapa kosakata atau vocabulary tentang posisi pemain. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu tim apa sih bahasa Prancisnya. Nah, tim bahasa Prancisnya adalah une équipe. Kemudian ada pelatih atau un entraîneur. Kemudian ada penjaga gawang atau un gardien de but. Ya, un gardien de but. Kemudian ada pemain bertahan atau un défenseur central atau libero. Kemudian ada back sayap atau les arrières latéraux. Ya, arrière latéraux gauche itu berarti back sayap kiri, arrière latéral droit itu artinya back sayap kanan. Kemudian ada gelandang bertahan atau un milieu défensif. Kemudian gelandang serang itu ada un milieu offensif. Nah, jadi ada un milieu défensif dan juga un milieu offensif. Kemudian ada penyerang kedua atau le deuxième attaquant. Kemudian penyerang itu un attaquant. Kemudian striker ya, orang yang khusus untuk mencetak gol ya. Diharapkan supaya dia bisa mencetak gol itu namanya un buteur. Ya, un buteur. Jadi ada deuxième attaquant, kemudian ada attaquant, kemudian ada un buteur ya. Nah, kemudian ada pemain pengganti atau un remplaçant. Un remplaçant, pemain pengganti. Kemudian ada wasit, un arbitre atau un juge. Kemudian hakim garis atau un arbitre de touche. Lalu ada kapten tim atau un meneur de jeu, ya, un meneur de jeu. Kemudian ada supporter sepak bola atau un fan de foot, ya, un fan de foot. Nah, kemudian bicara tentang babak-babak ya, babak ada banyak banget di dalam istilah sepak bola, misalnya seperti babak kualifikasi ya. Jadi kalau dalam Piala Dunia kan nggak semua negara bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia, tapi mereka melalui tahap-tahap kualifikasi. Nah, ini bahasa Prancisnya adalah le tour préliminaire de qualification. Kemudian ada fase grup atau la phase de groupe. Kemudian ada fase gugur atau la phase d'élimination direct. Jadi kalau udah kalah dia langsung keluar dari fase itu. Kemudian ada babak per-8 final atau les huitièmes de finale. Kemudian babak perempat final ada les quarts de finale. Lalu semifinal atau demi-final. Dan kemudian babak final, bahasa Prancisnya la finale. Nah, jadi ada la phase de groupe ya. Kemudian ada la phase d'élimination direct. Kemudian ada les huitièmes de finale,
lalu ada les quarts de finale, dan kemudian demi-final sebelum akhirnya kita masuk ke dalam final, ya, babak final. Nah, sekarang kita masuk ke dalam istilah-istilah permainan, ya. Misalnya yang pertama, kalau kita mau bilang goal dalam bahasa Prancis disebut dengan un but, ya, un but. Kemudian kalau misalnya ada gol bunuh diri, berarti un but contre son camp. Un but contre son camp. Kemudian ada kartu kuning, un carton jaune, ya, un carton jaune. Kemudian kartu merah, un carton rouge, un carton rouge. Kemudian ada tendangan sudut atau un corner, ya, un corner. Kemudian ada tendangan bebas atau un coup de front atau un coup de pied arrêté. Un coup de pied arrêté. Lalu ada pelanggaran atau une faute. Kemudian ada handball atau une faute de main, ya, une faute de main. Lalu ada offside atau hors jeu, ya, hors jeu. Lalu ada hasil imbang atau un match nul, ya, un match nul. Lalu ada pagar hidup atau pagar betis atau un mur, passing atau une passe, ya, une passe. Kemudian ada dribble, bahasa Prancisnya adalah dribbler. Nah, kalau misalnya kalian gak sengaja ngoperin musuh, itu namanya déborder dalam bahasa Prancis. Lalu penalty, ya, un penalty, bahasa Prancis menggunakan istilah dalam bahasa Inggris juga, un penalty. Kemudian ada diving. Nah, diving bahasa Prancisnya adalah une simulation. Lalu ada tackling, atau bahasa Prancisnya un tacle. Kemudian tackling yang disengaja, itu bahasa Prancisnya adalah un tacle volontaire. Un tacle volontaire. Lalu ada goal kick atau dégagement au 6 mètres, ya, dégagement au 6 mètres, atau kita bisa bilang dengan gampang seperti 6 mètres, ya, 6 meter. Lalu ada half time, ya, half time itu bahasa Prancisnya adalah mi-temps, ya, mi-temps. Kemudian ketika pertandingan itu selesai atau stoppage time, bahasa Prancisnya adalah les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu. Nah, kalau ada tambahan waktu, bahasa Prancisnya adalah une prolongation. Une prolongation. Kemudian kalau misalnya ada tim yang buang-buang waktu karena skornya lebih unggul, itu bahasa Prancisnya adalah une perte de temps. Une perte de temps. Kemudian kalau ada pemain yang cedera ringan, kita bisa bilang un joueur légèrement blessé. Un joueur légèrement blessé. Nah, kalau misalnya ada pemain yang cedera berat, bahasa Prancisnya adalah un joueur sérieusement blessé. Un joueur sérieusement blessé. Ya, ada pemain yang cedera parah. Nah, jadi itu dia istilah-istilah sepak bola kalau di bahasa Prancisin. Kira-kira kamu udah pernah dengar yang mana? Atau kamu udah tahu semuanya sebenarnya? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk baca-baca semua artikel tentang video yang aku buat di Medium aku. Linknya ada di deskripsi. Dan au revoir.